Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung delta H reaksi bagian pertama. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Cara menghitung delta H reaksi. Cara menghitung perubahan entalpi atau delta H reaksi ada 4 cara. Yang pertama adalah kalorimeter, yang kedua adalah hukum Hess, yang ketiga adalah entalpi pembentukan, dan yang keempat adalah energi ikatan. Baiklah, kita akan bahas satu demi satu. Menghitung perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Berdasarkan azas Black yang berbunyi, kalori yang diserap akan sama dengan kalori yang dilepaskan selama reaksi berlangsung. Artinya apa? Di dalam suatu reaksi, kalori yang diserap itu akan sama dengan kalori yang diterima. Baik, untuk satuan entalpi adalah kalor, maka alat yang digunakan untuk mengukur perubahan entalpi disebut kalorimeter. Kita dapat menentukan jumlah kalor dari suatu zat berdasarkan perubahan suhu, ya, sudah itu jumlah kalori yang dilepas atau diserap oleh suatu sistem berbanding lurus dengan massa zat dan kalor jenis zat serta perubahan suhunya. Maka rumus untuk mencari kalor reaksi menurut kalorimeter di sini adalah M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah jumlah kalori yang dilepaskan atau yang diserap, yang satuannya joule, ya, yang M adalah massa zat, yang satuannya gram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per gram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu, di mana berasal dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kalorimeter ada 2 macam, yaitu kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom. Pada kalorimeter sederhana, prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan wadah yang terbuat dari plastik. Ya, tentunya wadahnya harus bersifat isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik sehingga di dalam wadah tersebut energi tidak akan berpindah ke lingkungan. Ya, jadi bisa menghitung kalori reaksi yang berada di dalam. Ya, di dalam kalorimeter sederhana di sini berlaku Q reaksi ditambah dengan Q larutan sama dengan 0. Maka Q reaksi sama dengan negatif daripada Q larutan. Itu pada kalorimeter sederhana. Sedangkan pada kalorimeter bom ini adalah lebih teliti karena prinsip kerjanya dibuat dengan menggunakan bahan yang memang betul-betul isolator. Artinya apa? Dia merupakan sistem yang terisolasi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem terisolasi? Yaitu sistem yang tidak terjadi perpindahan materi maupun energi. Ya, di dalam kalorimeter bom ini berlaku Q kalorimeter sama dengan min kalor jenis dikali perubahan suhu. Maka Q reaksinya sama dengan min Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Baik, supaya anak-anak dapat memahami materi ini, maka Ibu akan coba menjelaskan contoh soalnya. Contoh soal yaitu 50 ml NaOH 0,1 m direaksikan dengan 50 ml CH3COH 0,1 m dalam kalorimeter yang terbuat dari aluminium dengan kalor jenis aluminium sama dengan 9,0 kJ per derajat Celcius. Reaksi ini mengalami kenaikan suhu sebesar 4 derajat Celcius. Bila kalori yang diserap aluminium diabaikan, hitunglah kalori reaksinya. Jika diketahui berat jenis larutan dianggap 1 gram per mili dan kalor jenisnya sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius, maka kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui di sini volume NaOH sama dengan 50 mili, konsentrasi NaOH sama dengan 0,1 molar, volume asam asetat sama dengan 50 mili, konsentrasi asam asetat sama dengan 0,1 m, ya, kapasitas kalorimeternya adalah 9,0 kJ per derajat Celcius.
Perubahan suhunya adalah 4 derajat Celcius. Massa jenis larutan 1 gram per mili. Maka kalor yang diserap aluminium diabaikan. Yang ditanyakan adalah kalor reaksinya berapa. Baik ya, kita lanjutkan. Volume total adalah 50 ml volume NaOH ditambah dengan 50 ml volume asam asetat. Hasilnya adalah 100 ml. Nah, untuk mencari masanya ini adalah volume total dikalikan dengan massa jenis, yaitu 1 gram per mili dikali 100 ml. Hasilnya sama dengan 100 gram. Maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga M-nya 100 gram dikali dengan C-nya 4,18 dan dikali dengan perubahan suhunya 4 derajat Celcius. Maka setelah dikalikan hasilnya adalah 1672 Joule. Jadi kalau reaksinya sebesar 1672 Joule. Pada reaksi ini berlaku reaksi endoterm karena nilainya adalah positif. Yaitu contoh soal untuk bagaimana cara menghitung delta reaksi, delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Kita lanjutkan untuk bagaimana cara menghitung delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Ya, hukum Hess. Hukum Hess ditemukan oleh seorang yang bernama Henry Germain Hess mengemukakan bahwa hukum Hess berbunyi perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Apa maksudnya? Baik, ya di dalam suatu reaksi delta H-nya hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ya tidak tergantung kepada prosesnya jalannya reaksi. Atau dengan kata lain, setiap reaksi memiliki delta H yang tetap dan harga delta H tidak tergantung pada jumlah tahap reaksi. Artinya, harga delta H suatu reaksi yang berlangsung satu tahap akan sama dengan harga delta H reaksi jika reaksi itu berlangsung beberapa tahap. Ya, jadi artinya bagaimana jika kita ingin menuju suatu tempat, ini dimisalkan memiliki dua rute. Satu rute yang singkat yaitu lurus saja, satu rutenya adalah berbelok-belok. Maka kalau sesuai dengan hukum Hess, yang berbelok-belok itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah titik awal dan titik akhir, ataunya dari mulai start sampai finish saja. Sementara prosesnya tidak berpengaruh. Artinya apa? Ternyata walaupun dengan dalam waktu yang lurus saja dengan yang belok-belok, ternyata delta H-nya tetap sama. Nah, ini contohnya pada suatu reaksi karbon dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dapat berlangsung satu tahap atau dua tahap dengan harga delta H yang sama. Nanti akan Ibu tuliskan bagaimana reaksi kedua tahap tersebut. Ada dua cara untuk memperoleh gas CO2, yaitu satu cara langsung. Ya, cara langsung untuk membentuk gas CO2 adalah karbon ditambah dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Ternyata delta H-nya adalah sebesar min 393,5 kJ. Ini satu tahap langsung mendapatkan CO2. Tetapi ada cara yang tidak langsung, yaitu dengan cara menambahkan karbon dengan setengah oksigen akan menghasilkan karbon monoksida. Setelah terbentuk karbon monoksida, baru ditambah dengan setengah oksigen membentuk karbon dioksida. Jadi melalui dua tahap. Ya, delta H reaksinya itu. Ternyata setelah dijumlahkan kita lihat ya setengah O2 ditambah setengah O2 akan menjadi O2. CO sebelah kiri ada sama dengan CO sebelah kanan bisa dicoret. Maka hasil reaksi di atas adalah C ditambah O2 menghasilkan CO2. Setelah ditambahkan delta H-nya ternyata hasilnya sama dengan pada cara langsung yang di atas yaitu min 393,5 kJ. Ini membuktikan bahwa tadi ya ternyata perubahan entalpi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir saja, tidak dipengaruhi oleh prosesnya jalannya reaksi. Baik dari satu tahap maupun dua tahap ternyata delta H reaksinya tetap yaitu sebesar min 393,5 kJ. Kesimpulannya yang pertama adalah harga delta H dari beberapa reaksi dapat dijumlahkan sesuai dengan penjumlahan reaksi-reaksinya.
Kesimpulan yang kedua, hukum Hess sangat berguna untuk menghitung delta H suatu reaksi berdasarkan beberapa reaksi lain yang delta H-nya sudah diketahui. Baik, ya, kita lanjutkan pada contoh soal. Diketahui reaksi-reaksi sebagai berikut. Sulfur ditambah oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Delta H-nya adalah min 71 kilokalori. Reaksi yang kedua adalah 2 sulfur dioksida ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 sulfur trioksida. Ya, delta H-nya min 45 kilokalori. Nah, berapakah delta H untuk reaksi sebagai berikut? 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Berapa delta H-nya? Maka ya untuk mencari delta H reaksi ini, maka kita harus menjumlahkan kedua reaksi yang diketahui. Bagaimana caranya supaya hasil penjumlahan reaksi kedua itu menghasilkan reaksi yang ditanyakan. Ya, kita perhatikan ya, kita jawab bersama-sama. Nah, untuk kita lihat pada reaksi yang ditanyakan. 2S-nya di sebelah kiri, sedangkan reaksi yang diketahui S-nya di sebelah kiri juga. Berarti tidak perlu dibalik, tetapi ingat di sini 1 yang ditanyakan 2. Maka pada reaksi pertama, reaksinya adalah dikalikan 2 untuk menyamakan pada reaksi yang ditanyakan. Ya. Setelah dikalikan 2, ingat pada persamaan termokimia, jika reaksi dikalikan maka delta H-nya juga ikut dikalikan. Ya, jadi hasilnya adalah 2S ditambah 2O2 menghasilkan 2SO2, delta H-nya juga dikalikan 2 hasilnya min 142 kilokalori. Kita perhatikan reaksi yang kedua. Pada reaksi kedua, di sini pada reaksi kita adalah SO3-nya di sebelah kanan. Di reaksi kedua juga tetap, yaitu 2SO3, jadi tidak perlu dikalikan. Maka reaksi kedua adalah tetap kita tuliskan. Ya, kita jumlahkan kedua reaksi ini. Kita lihat dulu, sebelum kita menentukan kita cari adakah sebelah kiri dan sebelah kanan yang sama. Kalau sama berarti harus dicoret. Ya, yang sama ini adalah 2SO2 di kiri sama dengan 2SO2 di kanan, maka dicoret. Hasil reaksinya sehingganya menjadi 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya juga ditambahkan. Min 142 kilokalori ditambah dengan min 45 kilokalori, hasilnya adalah min 187 kilokalori. Berarti bahwa kalau reaksi atau perubahan entalpi pada reaksi ini adalah sebesar min 187 kilokalori. Dalam reaksi tersebut berlangsung reaksi eksoterm karena bernilai negatif. Ya, lanjutkan contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi-reaksi sebagai berikut. Glukosa ditambah dengan oksigen 6O2 menghasilkan 6 karbon dioksida dan 6 uap air. Ini kalornya sebesar 2820 kilojoule. Ya. Reaksi yang diketahui yang kedua adalah metanol C2H5OH. Ya. Etanol maksudnya ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2 karbon dioksida plus 3 uap air ya. Kalornya sebesar 1380 kilojoule. Nah, berapakah X untuk reaksi berikut? Di sini reaksi adalah glukosa direaksikan menghasilkan 2 etanol ditambah 2 karbon dioksida. Untuk mencari X berarti kita harus menjumlahkan kedua reaksi yang diketahui bagaimana supaya hasilnya adalah pada reaksi yang ditanyakan. Baik, kita lihat reaksi yang ditanyakan. C6H12O6 ini berada di sebelah kiri. Di atas pada reaksi diketahui juga C6H12O6-nya juga berada di sebelah kiri. Berarti pada reaksi pertama ini tidak perlu kita ubah, tetap ya karena satu molekul yang diketahui yang ditanya juga satu molekul. Ya, baik ya. Jadi reaksi yang pertama kita tulis kembali tetap. Nah, untuk reaksi yang kedua kita lihat. Di sini etanolnya di sebelah kiri, tetapi pada reaksi yang ditanya di sebelah kanan. Dan besarnya juga berbeda. Pada yang diketahui 1, pada yang ditanyakan 2. Maka reaksi yang kedua adalah harus dibalik dan dikalikan 2. Ingat, pada persamaan termokimia. Jika suatu persamaan termokimia dibalik, maka delta H-nya juga dibalik.
yang tadinya positif menjadi negatif. Jika dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikalikan 2. Maka hasil reaksinya adalah seperti ini. C6H12O6-nya tetap, yang pertama reaksi pertama tetap, reaksi yang kedua menjadi dibalik ya, sehingga yang tadinya 2CO2 menjadi 4CO2, yang tadinya di kanan menjadi sebelah kiri. Hasilnya 4CO2 ditambah 6H2O menghasilkan 2C2H5OH plus 6O2, di mana kalornya menjadi negatif karena dibalik dan dikalikan 2, yaitu min 2760 kJ. Ya, kita tambahkan, kita lihat sebelum menjumlahkan, kita lihat ada senyawa yang sama tidak sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau yang sama berarti kita coret. Ya, kita ini di sebelah kiri ada 4CO2. Di sebelah kanan ada 6CO2. Berarti yang dicoret 4CO2, sisanya 2CO2. 6H2O sebelah kiri ada, yang kanan juga ada, jadi bisa dicoret. Ya. 6O2-nya juga sebelah kiri, ada juga sebelah kanan, berarti dicoret. Maka hasil reaksinya adalah tinggal C6H12O6 ya menjadi 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2, di mana X-nya adalah jumlahkan saja kalornya. Hasilnya plus 140 kJ. Baik, jadi kalor reaksinya adalah sebesar plus 140 kJ. Ya, itu contoh soal yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak semuanya. Jika masih belum paham, boleh ditanya dalam kolom komentar. Juga boleh langsung WhatsApp kepada Ibu. Atau kalian coba pelan-pelan perhatikan videonya, diulang kembali sampai kalian bisa memahaminya. Baik, pada pembelajaran hari ini cukup sekian. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, video selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung delta H reaksi dengan menggunakan entalpi pembentukan dan dengan menggunakan energi ikatan. Sampai mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.